terus akhirnya aku hari ini tadi coba perawatan dulu ke salon gitu kan. Ternyata begitu sampai di salon Kia Salon ini pas ketemu ownernya ya udah, karena kan menurut aku pilihan owner tuh pasti lebih oke lah ya, karena dia tahu fashionnya, stylenya seperti apa. Terus tadi dirombak dari warna rambutnya, menurut dia cocoknya warna ini, apalagi dia tahu aku penggemar beratnya Jennifer Lopez, jadi dia bilang coba deh aku bikin kayak dulu nih, pasti kamu suka, karena menurut dia kan kulitku putih ya, jadi memang gak cocok untuk pakai warna gelap, cocok pakai warna yang light terang tapi yang nggak cepat luntur, karena kalau kayak merah gitu kan, merah awalnya aja bagus tapi nanti di kulit jadi kusam gitu dan gampang luntur sih. Jadi akhirnya dipilihin sama Mbak Tianya langsung, ya stylenya seperti ini, termasuk hair clipnya juga di color, terus caranya juga diajarin. Biasanya cara aku pakai hair clip tuh ada caranya susunannya 5, kalau ini sampai poni-poninya ternyata ditambahin juga, aku juga baru tahu, jadi puas banget sih hari ini. Tapi ternyata kan ada ilmu barunya juga ya, biasanya kan di rumah salah-salah Biasanya salah-salah memasang rambut sendiri, kan seperti apa sih? Jadi kayak misalnya color gitu kan, biasanya kan yang aku tahu tuh kalau color ya udah nggak pernah dikasih VCO, dicampur. Ternyata dicampur toh, jadi apa namanya lebih lembut rambutnya, terus nggak kasar, nggak keras, apalagi nggak rontok gitu. Terus untuk ngeblendnya juga tadi harus ada caranya juga yang selama ini aku nggak tahu, karena aku tipe cewek yang cuek, taunya yang penting udah jadi aja gitu, jadi nggak sampai detail tahu teknis pembuatannya gimana, campurannya gimana. Jadi tadi banyak ilmu yang aku dapetin, termasuk untuk kita keramas. Kalau keramas yang baik dan benar itu dalam 1 minggu cukup 2 kali aja, nggak boleh setiap hari, karena biar minyak rambut dari kulit kepalanya keluar gitu kan. Dan setelah kita pakai shower cap itu juga harus di hair dryer lagi dari ujung kulit kepala sampai ke ujung pangkal rambut ke bawah. Mbak Kamalazari, bisa dikatakan dirimu sendiri motivasinya apa sih Mbak untuk merubah bentuk wajah atau mungkin bentuk rambut segala macam, karena dirimu kan bisa dikatakan memang banyak mempermak wajah atau maupun badan Ya, sendiri. kalau aku kan gini, dulu aku gemuk itu dari lahir udah 4 kilo, jadi begitu pas udah menginjak dewasa, apalagi pas remaja, mungkin saat remajanya banyak hal yang gak enak ya, nggak bisa bergaya, nggak bisa fashion, selalu jadi orang yang minder, belum lagi dibully sama teman-teman, kadang-kadang setiap ada undangan nggak pernah datang karena baju nggak ada yang muat gitu. Jadi ketika aku udah punya anak itu, aku berpikir hidup hanya sekali nih, kan biasanya cewek mindsetnya ya udahlah gue udah punya anak ini, siapa lagi sih gitu. Kalau ini kan enggak, aku waktu punya anak aja 6 bulan anakku baru lahiran aku langsung divorce gitu kan, karena KDRT kan. Jadi udah deh gimana caranya gue bisa ngebuktiin nih gitu. Dulu mantan juga bilang sukanya lihat cewek yang seksi, yang kurus. Ya aku nyadar diri kan, ya gue aja ngaca susah nih lihat badan gue sendiri gitu kan. Terus aku cari inspirasi kemana, karena menurut aku sebagai kita untuk motivasi kita harus punya inspirasi gitu. Ya udah aku lihat artis Indonesia, aku nggak ada yang terinspirasi. Aku lihat kayaknya Jennifer Lopez keren, karena kan makin dia umur makin dia seksi, makin inner beauty-nya keluar gitu. Punya angan-angan yang agak gila sebenarnya, kapan yang gue bisa punya badan kayak gitu, kurus banget enggak tapi sekel, montok gitu kan, terus kenceng. Ya udah akhirnya aku coba aja sih itu selama 2-3 tahun, ubah pola makan, gaya hidup, terus yang tadinya nggak suka olahraga jadi olahraga, tadinya nggak suka sayur harus makan sayur. Ya lumayan, ternyata dari 105 kilo itu nggak sadar bisa sampai 45 kilo sampai dengan sekarang. Jadi sekarang malah lebih pede, jadi bawaannya beli baju melulu kalau ke mall gitu. Saking pedenya sampai diomongin lagi sama orang di medsos ya kan, dibilang lah, ih katanya Mbak Barbie gini bajunya masa pakai mereknya yang itu. Sebenarnya sih kalau merek sih itu tergantung orangnya ya, kita mau beli baju mau puluhan juta, kalau nggak cocok di kita juga buat apa gitu loh. Toh yang penting yang namanya baju cocok di kulit kita, potongan badan kita, stylenya cocok, nggak norak gitu, ya udah. Jadi aku tipe orang yang apa aja aku pakai. Tapi bisa dikatakan memang dari apa nih,
tentang keputusan untuk merubah wajah sendiri, seberapa yakinnya sih dirimu untuk merubah bentuk tubuh, bentuk wajah sendiri? Kalau bentuk wajah itu kan memang aku dari dulu seperti ini, cuman bedanya mungkin di hidung aja, karena hidung aku itu aku sempat di filler, ternyata infeksi dan itu sampai 3 kali sih aku dibongkar hidungnya. Awalnya atasnya aja nggak dioperasi, cuman dibedah, diseset aja gitu, terus dimasukin alat karena infeksinya itu ternyata udah menyebar kemana-mana. Jadi memang untuk filler itu sebetulnya cukup bahaya sih ya, jadi jangan sembarangan sih pastinya. Terus akhirnya sampailah harus dioperasi total karena udah menjalar sampai ke sini, dan itu sangat bahaya banget kalau sampai menjalar ke bagian mata, itu kita bisa buta seumur hidup. Nah itu akhirnya dokter bilang ini karena kamu harus dibongkar dan pengerjaannya sama kayak dioperasi karena dibongkar dari bawah juga. Ya udah akhirnya kamu ditambah silikon aja gimana, kata dokter gitu, karena ditambah nggak ditambah juga sama aja gitu, cuman bedanya kalau ditambah ya tinggal ditambahin, kalau enggak ya udah dijahit lagi. Karena aku udah stres ya, karena aku takut banget yang namanya operasi. Ya udahlah dok, aku bilang, karena infeksiku waktu dulu tuh udah berjendol parah ke sini, bernanah parah banget. Ya udah akhirnya dioperasi, cuman itu aja. Dan kebenaran kalau wajah kan aku pernah ditanam benang, pernah di botox, pernah di laser aton. Jadi memang gimana caranya bentuk wajah tuh biar V-shape. Dan kebenaran kan daguku dari dulu juga emang udah kayak gini, cuman bedanya kalau dulu kan gendut banget ya, jadi pipi semua, dagu nggak kelihatan, begitu sininya kempes baru kesannya panjang banget. Nah ini tuh asli gitu, sampai bibir juga orang pada nanya dioperasi atau enggak, itu asli. Bahkan aku ngeluarin kadang-kadang di Instagramku, ini loh foto gue yang asli gitu kan, ini loh anak gue, biar disamain. Karena kalau kita operasi total nggak mungkin anaknya sama persis kayak kita, apalagi bentuk bibir, bentuk dagu kan itu nggak bisa dibohongin ya. Untuk badan sendiri, kira-kira berapa lama untuk kayak pengerjaan sampai sebegini totalnya dirimu? Kalau aku sih sampai 3 tahun sih waktu itu, 3 tahun. Jadi karena aku lama di luar negeri juga, memang aku sempetin waktu untuk bener-bener olahraga gila-gilaan. Terus begitu nyampe ke Indonesia juga aku udah di mindset aku tuh, aku udah gilanya orang olahraga gitu loh. Karena biasa kita olahraga, begitu enggak, dalam 2 minggu aja nggak olahraga tuh badan kita langsung kayak rontok, lemes, sakit-sakit, pegel gitu. Jadi sampai sekarang walaupun aku sakit pun aku tetap nyempetin olahraga. Pokoknya dalam 1 minggu, kalau dulu itu 6 hari berturut-turut, kalau sekarang karena udah maintenance minimal 3-4 kali olahraga. Mbak, bisa dikatakan ada rasa sesal nggak, rasa kalau merubah bentuk wajah dan tubuh sendiri? Kalau aku sih alhamdulillah nggak ada rasa nyesel, malah seneng ya. Maksudnya nggak nyangka jadi inspirasi orang. Jadi sekarang aku termasuk trendsetter di Indonesia, juga dibilang ya salah satu artis yang memang apa ya, berhasil dalam rangka transformasi body ya kan. Jadi aku ngerasa, dan itu aku diundang di seluruh stasiun TV, bicarain tentang kecantikan, tentang perawatan, tentang body. Jadi menurut aku itu prestasi yang membanggakan, karena belum tentu orang kurus pun juga bisa seperti itu gitu. Karena yang namanya ngebentuk body itu sulit banget, apalagi kalau kita dengan bantuan liposuction. Banyak teman-teman artis aku yang nggak mau pusing ya, dia udah deh coba jalan pintas aja, yang penting gue cepet kurus, dalam sebulan langsung turun memang 20 kilo. Tapi hasilnya yang udah aku lihat sih ya, dari 10 mungkin yang berhasil cuma 2-3, 7-nya berantakan semua badannya habis itu. Yang ada gemuknya lagi lebih melar 2 kali lipat gitu. Apakah apakah memang jadi bikin percaya diri dengan tampilan wajah baru, atau justru merasa membohongi orang atau pasangan dengan tampilan permak sendiri? Kalau menurut aku sih justru lebih percaya diri ya, karena apa? Selain aku pengacara juga, terus aku juga punya usaha, terus aku ya artis juga, produser di single lagu aku juga. Aku ngerasa gini, kita tuh enak banget gitu loh dengan punya badan kecil tuh, mau pakai baju yang murah mahal tuh terlihatnya bagus aja. Terus mau pakai model apa aja juga cocok-cocok aja, apalagi yang namanya ke pesta gitu. Justru kadang-kadang sekarang malah nantangin, kok bulan ini sepi ya, gak ada acara pesta gitu. Jadi kayak pengen tampilnya oke. Kalau dulu kan aduh ada pesta lagi, gue pasti nggak datang. Udah mindsetnya udah minder duluan. Kalau sekarang justru pede, apalagi ngelihat anakku juga alhamdulillah tambah besar. Terus ya memang itu kita nggak bisa dibohongin kalau kita cuma dipermaknya sedikit, apalagi karena infeksi ya.
dengan memang permak yang emang kita rombak total beda, muka anaknya juga pasti beda. Jarang tuh kalau kita permakan terus muka anaknya jadi mirip tuh jarang. Jadi aku cukup bangganya di situ ya, nih loh kalau pengen lihat aku ya lihat aja anakku malah lebih cantik dari aku gitu kan, dari bentuk dagunya, hidungnya juga memang udah mancung, jadi memang bisa membuktikan lah bahwasannya ini loh gue permak tuh nggak seperti orang-orang bilang sampai operasi total abis-abisan semuanya. Ini bisa dikatakan dirimu sendiri apa merasa bersalah atau menyesal karena merubah bentuk ciptaan Tuhan sendiri, mungkin seperti apa ini? Kalau aku sih enggak, karena yang namanya di ilmu kedokteran namanya infeksi kan memang logikanya harus dikeluarkan ya. Dan aku nggak pernah menyesali ini. Ya kalau orang bilang cantik atau tidak itu sih menurutku relatif. Yang penting aku hidup apa adanya. Aku nggak perlu bohong-bohong hanya untuk mau kelihatan tampil cantik. Terus aku juga ngerasa ya bukti udah di anakku ya kan, anakku cuma satu ya, bisa lihat dia sendiri seperti apa, bahkan lebih cantik dari maminya gitu kan. Jadi dari situ aja bisa merubah mindset orang yang tadinya mungkin kan biasalah kadang-kadang orang kita cuma bisa melihat itu kan permakan perubahan ini, tapi begitu lihat ini loh, di compare aja ini faktanya, nah baru mereka malah oh iya ya anaknya cantik ya mbak, mereka kenapa nggak anaknya aja jadi artis, malah kayak gitu. Tapi untuk badan sendiri dirimu tidak operasi artinya? Enggak, aku alhamdulillah enggak. Dari bentuk payudara, dari bentuk badan sampai ke bagian belakang misalnya bentuk pinggang atau pantat kita tuh enggak. Aku semuanya asli karena emang ya itu yang namanya body goals, body gym tuh memang orang yang hobi olahraga pasti kelihatan banget, nggak bisa dibohongin sih. Jadi nggak perlu kita ngabisin duit operasi, karena kan orang-orang yang operasi itu orang yang masuk olahraga pengen hasilnya instan, atau mungkin orang yang misalnya bentuk dadanya mungkin emang dari sananya memang kecil, terus dia pengen mungkin lebih terisi kelihatan bagus ya dia harus melakukan operasi. Tapi kalau aku kan emang bekas dari gemuk, di gemuk aja aku memang udah besar gitu, jadi ketika aku nge-gym itu jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau aku nggak olahraga juga aku rasa pasti turun semuanya ya, muka juga gitu, kita olahraga sama enggak, terus bentuk sini itu kan nggak bisa dibohongin. Kalau orang olahraga pasti ada ininya, ada celong-celong bekas otot-ototnya. Tapi bisa dikatakan dirimu tidak melakukan sebat lemak kah? Oh enggak, aku nggak pernah, dan sebab itulah aku berapa media banyak ngincer aku saking penasaran, sampai aku perawatan habis duitnya berapa, ngapain aja tuh, sampai aku dinobatin jadi wanita 4 miliar. Iya. Nah, satu lagi nih Mbak, pernah terpikir untuk kembali dengan wajah artis seasli semula kah, atau mungkin yang gimana? Ya kalau aku sih merasa karena aku cuman hidung aja sih ya sedikit dikasih silikon ya, kalaupun enggak juga nggak ada masalah juga sebenarnya, karena memang aku kan ada blasternya, ada Persia, ada Belandanya, jadi nggak cuman pure maksudnya Indonesia gitu. Jadi mungkin banyak orang yang nggak tahu, orang cuman mikir oh ini bule-bule Depok, atau oh, ini orang banyakan oplasnya, karena mungkin ngelihat kan kok bentuk wajahku beda. Tapi kalau orang-orang yang smart kayak misalnya kayak aku keluar negeri tuh orang pikirannya pasti aku wah ini udah blaster. Malah orang luar negeri tuh jauh lebih pikirannya, lebih mindsetnya lebih bagus daripada orang Indonesia, karena orang Indonesia pikir menjadi seperti ini harus semuanya harus dipermak, dari bibirnya, dari dagu, malah kadang-kadang jadi bahan bulian. Dia tuh nggak mikir ini asal keluarganya siapa, backgroundnya apa, ada campurannya atau tidak. Mereka tuh nggak berpikir gitu. Tapi untuk kayak olahraga sendiri memang masih rutinkah? Masih sampai sekarang aku masih gila banget. Bahkan kalau aku acara ke luar negeri ataupun ke luar kota pun aku pasti tetap nyempetin olahraga gitu. Tiada minggu tanpa olahraga, karena olahraga udah jadi pacar aku yang pertama. Jadi kalau suami pacar kedua, kalau olahraga pacar pertama. Kasihan. Gitu. Oke sih, gak apa-apa.